Ya. Oke. Ini Pak Wahid 2 hari ini libur, tapi pagi ini mau ke kantor teman-teman, ke lab. Biasanya kalau awal tahun seperti ini untuk pekerja-pekerja di USDA itu ada apa teman-teman, ada medical ya, dicek jantung, cek hearing, cek macam-macam gitu teman-teman, karena pekerjaannya ya di seputar lab. Gak begitu dingin, hanya ini anginnya yang ya Allah, anginnya kenceng banget. Ini anak-anak kok ya enggak delay gitu, kok delay itu kacang delay kedelay kok enggak delay gitu ya, anginnya seperti ini. Dingin banget. Hari ini minus berapa teman-teman? Minus 17 kalau saya nggak salah pagi ini. Besok lebih dingin lagi, minus 23. Paling medicalnya cuman sekitar nggak ada 1 jam, cuman bolak-baliknya itu PP-nya itu teman-teman. Bye bye. Ya. Yeah. Oke. Ya. Yeah. Pak Wahid itu masuk kerja paling seminggu berapa 3-4 kali gitu, 4 hari gitu teman-teman. Jadi nggak kerja selama seminggu full ataupun 7 hari kerja, itu enggak. Go. Bye bye honey, have good day at school. Okay. Their school bus is waiting. Ini anak-anak. Aku tadi nggak dengar suara bus sekolahnya, kok sudah tahu-tahu sudah di situ. Tuh. Nunggu anak-anak. Ini kalau andaikan karnya bisa di start gitu ya, tak start teman-teman. Mobil vannya nggak bisa di start. Saya nggak tahu baterainya atau gimana, ada masalah. Nah itu anak-anak. Oh my god, ini anginnya. Wow. Ini tadi sebenarnya minusnya cuman minus 9 teman-teman. Aku tadi salah, kataku minus 17 atau berapa tadi, tapi rasanya itu dengan anginnya seperti ini ya seperti minus 17, minus 19 dinginnya, nggak bisa kalem gitu. Kedengaran teman-teman suara anginnya, sunrise-nya di sana. Kita ngadem saja teman-teman. Kok ngadem? Kita nganget. Kita nganget aja di dalam rumah ya. Cuman saya saja yang ada di rumah. Pak Wahid sudah tadi ke kantor, paling cuma 2 jam 3 jaman balik lagi ke rumah. Nah teman-teman, mari ngopi. Yang di rumah tinggal aku saja. Pak Wahid tadi ke kantor sebentar untuk medical, sementara anak-anak sudah ke sekolah. Jadi ya kita ngopi sendiri teman-teman. Bismillah. Enak banget pagi-pagi ngopi seperti ini. Tuh di luar anginnya. Saya tuh
kadang ada perasaan was-was karena rumah kita itu di sekitarnya pohon tinggi-tinggi ya teman-teman. Tapi ya semoga saja baik-baik. Semoga saja baik-baik saja. Semoga baik-baik saja seperti itu. Tadi aku rencananya pagi ini mau apa ya? Mau ya Q&A, bukan Q&A, ini hanya menjawab beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab secara tertulis atau saya belum sempat merespon komen-komen yang mempertanyakan sesuatu ke saya teman-teman. Sebentar, ini gitu susah banget untuk posisinya ya, seperti ini saja. Nggak apa-apa ya teman-teman, apa adanya seperti ini. Ya nggak ada, nggak usah diada-adakan. Sebentar apa ya, ganti kocomotoku tadi. Nah seperti ini, ada banyak pertanyaan sebenarnya yang harus saya respon, seharusnya saya respon, tapi kadang saya itu udah repot banget loh teman-teman. Kalaupun bisa, saya itu pengennya juga merespon setiap komen, tak jawab satu persatu gitu ya. Tapi ya kadang itu hanya membaca, terus nanti rencananya saya mau bikin video untuk menjawab pertanyaan, tapi ya kesibukan dan sebagainya teman-teman ya. Meskipun apa ya, kok kesibukan itu seperti orang bekerja di luar, sebenarnya ya cuma ibu rumah tangga, tapi tahu sendiri meskipun hanya ibu rumah tangga seperti apa teman-teman ya. Ganti mau jajali piye to iki lek golek kok dadi bingung. Teman-teman sabar. Sabar pangkal apa teman-teman, kalau sabar itu dulu sabar pangkal, saya nggak tahu sabar itu pangkal apa bahagia. Ada saja teman-teman. Nah kok saya diem aja. Teman-teman, ini tak set kameranya biar lebih bisa dekat, biar lebih bisa memandangku. Salah satu pertanyaan yang pagi ini akan saya jawab adalah di video waktu kita bertemu dengan Mbak Adel di kota Cedar Falls itu teman-teman ya. Beliau bertanya, Mbak, untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan, di countryside atau di rural area seperti jenengan, apakah ada kendaraan umum untuk bermobilisasi alih-alih hanya menggunakan kendaraan pribadi? Kalau di sini itu untuk sarana transportasi umum itu nggak ada teman-teman. Kalau di countryside seperti ini, misalnya dari kota Iowa Falls kita mau ke Eldora, itu nggak ada transportasi umum. Artinya apa? Kita harus mengusahakan kendaraan sendiri, setidak-tidaknya punya kendaraan sendiri ya. Kalau kita mau ke interstate, kita mau keluar state, misalnya kita mau ke Chicago, kita mau ke Missouri, Kansas, itu baru ada kendaraan atau transportasi berupa bus untuk keluar state itu ya. Bisa dibilang sarana transportasi antar provinsi gitu loh teman-teman. Kalau di Indonesia kan yuk ada ya bis-bis yang dari Jawa ke Sumatera gitu kan, ada juga. Nah ya seperti itu. Kalau di sini tuh ada, tapi kalau cuman menghubungkan antara kota kecil ini ke kota yang satunya, atau kita dari rumah ke kota, itu kita harus mengusahakan untuk memiliki kendaraan sendiri. Jadi ya itu teman-teman, kita di kota kecil pun kalau hanya tinggal di kota kecil ya harus memiliki kendaraan sendiri, kecuali kalau kita tinggal di kota besar yang agak besar. Kalau di sini tuh kota yang agak besar, misalnya di arah selatan, kita di sebelah selatan kita sekitar jarak 60 km ada kota Ames, itu di mana Pak White bekerja. Itu ada metro atau ada transportasi umum, karena juga ada universitasnya yang gede di situ teman-teman, yaitu Iowa State University. Di sebelah timur ada juga kota gede seperti kota Waterloo, itu juga ada metronya. Pokoknya kota-kota yang lumayan besar dan ada universitasnya itu biasanya ada metronya teman-temannya.
Jadi seperti itu. Di utara ada Mason City yang kota besar dekat di mana Bibi Deb tinggal, itu juga ada metronya. Nanti di barat di Fort Dodge itu juga ada metronya. Seperti itu teman-teman. Semoga jawaban saya bisa menjawab rasa penasaran dari beliau yang bertanya ini. Pertanyaan selanjutnya dari akun Juli Susilowati 6926. Barangkali sisnya ini baru gabung, makanya beliau bertanya seperti ini. Kenapa kok nggak bisa pulkam ke Indonesia setelah tahun 2015? Udah lama banget loh. Kalau alasan kenapa kita tidak bisa pulang ke Indonesia, tidak mudik dari 2015 ke sampai 2026 ini, ya kalau alasan secara detail kita sudah terangkan di sini ya. Coba nanti sisnya ini dikepoin saja di video yang ini. Itu sudah menjelaskan dari A sampai Z alasan kenapa kita belum mudik ke Indonesia. Tapi insya Allah ini saya sudah mulai arrange apa itu? Sudah mulai nyari tiket ya teman-teman ya. Insya Allah bulan 6 nanti saat anak-anak liburan sekolah kita mudik ke Indonesia. Seperti itu ya. Selanjutnya pertanyaan dari akun Kepri Winarat. Mbak Heti, nggak ada rencana tinggal di daerah yang nggak begitu ekstrim kayak Texas or Arizona? Ya sebenarnya pengen teman-teman, saya sendiri, jangankan saya ya, Pak White saja itu benci banget kalau winter seperti ini ya. Dia selalu ngomel aja kalau bersih-bersih mobil di apa ya, temperatur yang sangat dingin seperti itu, dia itu ngomel gitu aja. Nggak suka musim dingin, nggak suka salju gitu ya. Tapi balik lagi di sini itu kita itu apa ya, ada amanah yang harus kita jalankan seperti keinginan mama mertua dulu. Kita seharusnya menjaga tempat ini, kalaupun sudah ada tempat kita untuk tinggal, tidak usah membayar sewa, tidak harus membeli tempat, dan ya ini sudah seperti gratis untuk kita tinggali asalkan pajaknya dibayar dan di-maintain sedemikian rupa gitu ya teman-teman. Dan sekarang sudah menjadi menjadi milik kita ya, menjadi milik saya dan Pak Wai juga anak-anak nanti untuk generasi selanjutnya. Makanya ya seperti itu, kita ada tanggung jawab di Iowa sini yang harus dijalankan. Yo barangkali nanti teman-teman kalau Pak Wai sudah pensiun dan anak-anak sudah mandiri, misalnya Virgil mau stay di sini, tinggal di sini, merawat tempat ini, baru nanti kita bisa ya barangkali untuk musim dinginnya saja, sebelum musim dingin kita di Arizona atau nyari tempat di sana, Arizona atau Utah. Nanti saat musim panas kita bisa tinggal di sini, bantu anak-anak misalnya split wood dan sebagainya itu ya teman-teman. Ya itu baru rencana saja, semoga dipanjangkan umurnya, dijaga kesehatannya dan ya bisa terwujud apa yang kita cita-citakan. Karena di kepala itu banyak banget teman-teman rencana itu, rencana tua apa ya, apa mau ke Indonesia atau mau stay pindah ke tempat yang lebih hangat dan sebagainya, itu banyak banget rencana, cuman ya nanti mana yang terwujud saja. Jadi seperti itu, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas ini ya. Selanjutnya apa lagi ya? Sis Hajah Neti Susilowati 3118. Bismillah, alhamdulillah bisa lihat kesehariannya, senang lihat vlognya Mbak. Semua orang nggak ada yang sempurna Mbak. Di Indonesia waktu maghrib, sukses selalu Mbak untuk keluarga yang ada di Amerika, semangat dan sehat tentunya. Terima kasih Sis Neti, semoga begitupun dengan harapan dan doa saya dengan jenengan, buat jenengan sekeluarga di sana. Terus Santi Ismail 9434, halo Mbak Eti, memang betul tidak ada manusia yang sempurna. Ya kita hanya selalu berusaha melakukan semua yang terbaik. Salam sehat selalu buat keluarga yang bahagia selalu bersama. Amin. Terima kasih dan likewise. Akun atau Cecilia Chandra Devi, Mbak Eti saya respect dengan performanya.
Ini di video yang terakhir yang baru saya upload ya teman-teman, yang saya baca ini. Pertama, hatinya baik sekali, terlihat dari gaya bicaranya. Kedua, tetap konsisten, jadi ciri wanita Indonesia, sehat dan tetap produktif, berkat melimpah. Amin ya Allah, terima kasih Mbak Cecilia. Ini saya disanjung, semoga saya tidak tambah gemuk, segemuk Pak Wahid. Likewise, doa yang sama untukmu ya sis, terima kasih. Selanjutnya dari Mbak Sri Hidayati. Enak tinggal di pegunungan Mbak Heti, udaranya segar, damai, tenang, dan sampean kelihatannya orangnya nerimo, nggak aneh-aneh. Tetaplah seperti itu Mbak, semoga keluarganya rukun, damai, dan bahagia, amin. Terima kasih Mbak Sri Hidayati, mudah-mudahan terima kasih untuk respon positifnya, dan likewise doa yang sama untukmu sekeluarga di sana. Dari keluarga Rahmat, jenengan hebat kok Mbak, salut aku nih, aku seorang ibu yang lemah, tidak sekuat jenengan, tetap semangat, jaga kesehatan G. Salam dari Jogja, Bu Rahmat. Terima kasih Bu Rahmat, sukses selalu buat jenengan. Saya itu nggak hebat Mbak. Saya itu ya biasa saja ya, kebanyakan seperti wanita pada umumnya, tapi barangkali ya keadaan saja yang mengharuskan kita itu harus kuat ya di sini ya, mau nggak mau saja. Sistia Sutia, walaupun serba wow hidup di Amrik, yang saya respect Indo dan Jawanya nggak hilang, pekerja keras, rendah hati, nggak sombong. Terima kasih Mbak Tia untuk respon positifnya. Nggak ada yang bisa disombongkan, hidup di manapun kita ya teman-teman ya, selagi masih di bumi Allah yang sama, apa yang bisa disombongkan. Kalau kita mau sombong ya apa, malu sama yang di atas ya, apa yang manusia apa ya, saya nggak tahu apakah kebanyakan orang yang tinggal di luar negeri itu agak tinggi hati atau tinggi kata-katanya, atau angkuh atau cungkak atau sombong. Saya malah nggak begitu apa ya teman-teman, begitu memperhatikan ya. Barangkali ya ada tipe-tipe yang seperti itu, tapi kalau bagi saya tinggal dimanapun kita itu tidak apa ya, tidak ada yang istimewa teman-teman, artinya sama saja, cuman beda ladangnya. Beda ladangnya. Walaupun tinggal di Amerika seakan wow ataupun apa-apa ada, tapi ya wong ya gaji sini itu untuk kebutuhan di sini loh teman-teman. Kalau saya itu hanya perantau, terus gaji, kalaupun dapat gaji, kalau saya bekerja loh ya, kalau saya bekerja terus gaji tak pulangkan ke Indonesia, itu barangkali ya wow gitu ya. Tapi kalau ya tinggal di sini, hidup di sini itu ya sama saja seperti kalian kebanyakan di Indonesia, masyarakat pada umumnya seperti itu ya. Jadi ya untuk apa sombong gitu loh. Kecuali kalau saya mau bisa membeli lautan, bisa membeli gunung, itu pun seharusnya tidak sombong. Kita hanya manusia yang kecil teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ini saya acak apa menyapanya ya, dari Iswandi 5127. Sudah nggak sabaran kita menunggu vlog-vlog di kala nanti mulih nang Ponorogo ya Mbak, pasti lebih seru kegiatan anak-anak selama nang kampung. Aduh, jangankan jenengan, saya aja udah nggak sabaran. Saya tuh menunggu hari ini, sudah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, aduh nggak sabar gitu ya, nggak sabar, terus nervous gitu ya teman-teman ya. Jadi ya campur aduk. Dari Sis Mini 2024, anak-anak bersemangat sekali pergi ke sekolah walaupun dalam keadaan sejuk bersalju. Semoga mereka menjadi anak-anak yang cemerlang dunia akhirat, amin. Terima kasih Tante. Ini terima kasih dari Zeb dan Virgil. Ini sisnya komen di video short saya yang kemarin, barangkali yang kemarin, yang waktu saya mengantarkan Virgil dan Zebrin itu ya. Dari sis Yusmini Supriyadi 3228. Maaf Mbak Heti, waktu lahiran apa nggak ada videonya? Nggak ada teman-teman, waktu lahiran dulu ya, saya tuh nggak punya video lah. Tapi foto-foto saya ada waktu itu ya. Yo kok ya nggak
apa ya, kok yang nggak ngevideoin setidak-tidaknya habis lahiran gimana, babynya seperti apa gitu ya, nggak ada video. Cuman kalau foto-foto banyak teman-teman, sudah saya upload di beberapa konten video saya. Kalaupun ada yang belum tahu, coba ini video apa foto-fotonya. Dari Mas Anto Semarang 1275, Mbak Eti, apakah Mbak Adel masih ingat teman-temannya di Indonesia waktu kecil dan sekarang masih komunikasi? Terus hubungan anak-anak Mbak Eti dengan sepupunya di Indonesia gimana? Apakah suka video callan mereka? Barangkali bisa diangkat di video next time. Kalau untuk berkomunikasi, saya ya juga sering nanyain ke Adel itu, katanya sih ya masih ya ada Snapchat ataupun WhatsApp gitu dengan sepupunya, dengan teman-teman sekolahnya. Karena kadang dia juga, mah itu dulu temanku yang anu sekarang di sini loh, sekarang bekerja, sekarang seperti ini gitu. Dia kadang saat pulang dari kampus di rumah gitu juga bercerita teman-teman. Jadi saya simpulkan dia itu masih ada komunikasi dengan teman-temannya yang di Indonesia. Kadang juga ada temannya yang di Indonesia itu kesusahan bahasa Inggris gitu di kampusnya gitu, terus minta tolong ke Adel buat translate atau apa bertukar pikiran gitu loh teman-teman. Kalau mau dibikin video nanti kita tunggu saja Adel saat pulang ke rumah, kita interview dia apakah dia masih ada komunikasi dengan teman-temannya ya. Tapi yang setahu saya ya seperti itu, dia tuh kadang menceritakan kalau habis ngobrol sama temennya di Indonesia gitu. Saya nggak tahu via apa, via Snapchat atau WhatsApp atau apa kalau anak-anak muda gitu ya. Dari Sis Yasnawati 3555. Assalamualaikum Mbak Eti. Waalaikumsalam. Salam dari Bengkulu. Indah sekali suasananya dan syahdu. Kata Mbak Eti, jarang-jarang yo Mbak Sandok itu muncul. Fenomena langka loh. Seneng aku melihat dua bocilmu Mbak. Ingat anak-anakku seusia ketiga, seusia mereka. Sebrin pinter nyanyi, aku suka keceriaannya. Sehat selalu ya Mbak Eti. Aku selalu menunggu tiap hari video Mbak Eti selesai pulang ngajar jam 1:30 istirahat sebentar habis asar selalu tunggu videomu Mbak. Ya Allah, terima kasih yo Sis Yasnawati, terima kasih sudah selalu menunggu video-video kita dari sini. Semoga tidak membosankan dan semoga tidak bosan ya. Bengkulunya ini mana Sis Yasnawati? Dulu kecil saya itu sempat juga tinggal di Bengkulu sebelum kelas TK ya, karena almarhum bapak ada coffee plantation atau perkebunan kopi. Kalau kita dulu di Kepahyang, di Curup itu, yang saya ingat. Terakhir saya ke Bengkulu waktu SMP, jadi saya masih ingat betul waktu itu ya momen-momennya gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih Sis Yasnawati. Dari Sis Heni Dwi. Musim hujan dingin hidung tersumbat terus, apalagi kalau sana tinggal di sana. Apalagi kalau tinggal di sana bisa beler, nggak mandel mandak, nggak mandek barangkali begitu. Iya, nggak cuman hidung tersumbat ya, itu kalau temperatur minusnya rendah itu sakit loh teman-teman. Udara itu dihirup gitu, jadi kayak ngirup, pas ngirupnya itu di hidung itu sakit dan di sini itu sesek. Jadi kalau temperaturnya pas rendah banget, dinginnya kebangetan sampai minus, kayak kapan hari minus 19 dan besok bakalan minus 23 itu. Kalaupun keluar
kita sangat membatasi aktivitas di luar rumah, dan kalaupun keluar saya tutup hidung pakai pakai kain ataupun pakai apa gitu ya teman-teman. Jadi kita tidak bernapas secara langsung menghirup udara luar yang dingin. Itu belum kulit-kulit kalau terpapar udara seperti itu krecep 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 terus nam gitu teman-teman. Nam 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 itu kayak geringgingen, kayak mati rasa gitu loh kalau lama-lama. Jadi ya itu tadi di waspada saja, lebih waspada saja teman-teman. Ini banyak banget loh ini komennya yang belum saya jawab. Selanjutnya dari Budi Susilowati 2195. Maaf Mbak Heti mau tanya, apakah Mbak Heti sama Mbak Adel udah WNA? Kita masih BNI ya teman-teman. Sebenarnya dulu Pak Wahid itu udah kamu jadi warga negara sini saja ya. Paling nanti ikut tes kewarganegaraan gitu lah teman-teman. Tapi saya itu pertimbangannya banyak untuk menjadi warga negara Amerika atau pindah ke warga negaraan. Bagi saya itu apa ya teman-teman, berat banget. Barangkali seperti kalau kita pindah keyakinan gitu ya. Saya itu udah nyaman menjadi warga negara Indonesia, meskipun ya notabene saya tinggal di sini lama, tapi itu kok nggak ada keinginan untuk pindah warga negara gitu ya teman-teman, sejauh ini ya. Dan ya banyak pertimbangan lah untuk pindah ke warga negaraan itu, dan barangkali saya ini nggak siap untuk itu gitu loh teman-teman. Untuk Adel sampai sejauh ini dia juga masih warga negara Indonesia ya. Jadi kita sekarang paspor 10 tahun sekali, setiap 10 tahun sekali kita renew Indonesian passport. Dan juga untuk permanent resident kan ada green card ya teman-teman. Di sini untuk permanent resident kita harus renew setiap 10 tahun. Seperti itu untuk mempertahankan legal dokumen di sini ya. Dan ada pertanyaan lain juga, saya lupa siapa yang bertanya. Pokoknya beliau bertanya, Mbak, saya melihat berita sekarang di Amerika itu rusuh, terutama di negara bagian ini gitu ya. Di beberapa tempat atau beberapa area ada ICE yang nangkepin nangkepin imigran gitu. Bagaimana dengan Mbak Heti di sana? Apakah baik-baik saja gitu ya? Terima kasih perhatiannya untuk beliau ini yang bertanya tentang hal itu. Memang kalau di media itu ya apa teman-teman, tampak heboh ataupun ribut banget ya teman-teman, tampak kacau gitu ya dengan ICE yang nyari imigran tanpa dokumen itu. Tapi kalau saya sendiri asalkan keberadaan saya di sini legal, itu saya nggak khawatir kalau ditangkap dan dideportasi teman-teman. Dan di sini saya juga tidak melanggar aturan ya. Betul kata beberapa teman yang komen, di mana langit dijunjung itulah bumi kebalik. Di mana bumi dipijak, di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Kalau tinggal di negara yang bukan negaranya kita sendiri gitu, layaknya memang kita mematuhi aturan teman-teman ya, harusnya ya. Dan ya asalkan kita tidak melanggar aturan dan juga posisi di sini kita dengan dokumen yang legal, saya tidak takut ataupun saya tidak khawatir kalau dicekal oleh ICE gitu ya teman-teman. Karena tidak boleh sembarangan juga mencekal orang ataupun gimana gitu ya. Harus ada kesalahan orang tersebut yang memang melanggar hukum barangkali, atau melanggar aturan keimigrasian. Jadi seperti itu. Kalau saya keluar kemana-mana ya, saya tuh selalu bawa dokumen, paspor dan sebagainya, itu selalu ada di tas saya teman-teman. Jadi ya untuk menghindari yang tidak-tidak saja, seperti itu. Barangkali seperti itu saja ya teman-teman, apa yang ngoceh kita pagi ini. Saya akan melanjutkan aktivitas nyuci piring dan sebagainya. Nanti sebentar lagi Pak Wahid juga pulang ke rumah. Insya Allah kita ketemu lagi besok lagi, saat besok atau kapan momen kita menjawab pertanyaan seperti ini. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang saya belum bisa merespon komennya, tolong harap dimaklumi karena ya kadang saya itu sibuk banget, meskipun saya juga baca ya teman-teman, saya baca dan saya
selalu mengapresiasi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton, untuk meninggalkan jejak, untuk merespon video-video kita secara positif gitu ya. Saya sangat mengapresiasi dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga ulasan saya ini tadi tidak mulekisasi. Nah, ini sudah mulai terang kembali. Saya tak ngelanjutin ngopi dulu dan nanti kita beberes rumah sebelum itu troublemakernya pulang dari sekolah dan membuat rumah seperti kapal pecah. Pak Wai juga sama saja. Jadi ini momen yang paling saya tunggu-tunggu adalah saat semua tidak ada di rumah, jadi saya bisa bersih-bersih sepuas saya sambil nyanyi-nyanyi seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman, kadang-kadang jadi seperti penyiar radio, tapi ya disambi-sambi, nyuci piring dan sebagainya ya. Itulah kodrat kita sebagai ibu rumah tangga. Nyambi-nyambi, lur. Ini kalau punya mesin cuci piring itu enak. Langsung ditaruh di mesin mencuci piring, bersih sendiri keluar-keluar teman-teman ya. Sebenarnya juga nggak mahal, $400 itu juga sudah dapat gitu ya. Tapi saya nggak tahu kok ya nggak pengennya ya nyuci seperti ini. Hitung-hitung olahraga tangan teman-teman ya. Olahraga tangan ini. Itu kok mataharinya cantik banget loh teman-teman. Kelihatan cantik. Apakah ada ya? Apakah ada sandok? Tapi nggak kelihatan. Ini double glass loh teman-teman. Nggak kelihatan kok. Cuman kelihatan cantik. Tadi sebelum berangkat aku bikinkan list belanjaan buat Pak Wahid karena dia ke kota besar teman-teman ya. Coba stop di Asian Market, beliin aku tahu dan sebagainya. Itu tak kasih list tadi, tapi ya nggak tahu apakah Asian Marketnya buka so early, karena Pak Wahid paling jam 9 atau jam 8.30an udah finish medikalnya. Aku pikir dia sekalian jalan gitu, terus aku nggak usah ke kota gitu loh teman-teman. Kota-kota kecil yang ada itu biasanya Mexican market teman-teman, karena banyak juga di sini itu imigran dari Meksiko itu di thrift store. Kadang saya kan upload video kalau sedang di thrift store atau di pasar luar. Itu yang buahnya itu perempuan-perempuan dari Meksiko itu teman-teman, perempuan-perempuan Meksiko. Dan itu belanjaannya banyak banget. Saya nggak tahu apakah dijual lagi ya, beli di pasar luar gitu. Kayaknya kok iya teman-teman, karena belanjaannya banyak banget. Saya itu sampai pernah sama kasirnya itu orang-orang tua yang jadi kasir, yang volunteer, yang pekerja sukarela di pasar luar itu, mereka pakai bahasa Spanish loh. Terus saya bilang, saya bukan orang Meksiko, saya nggak bisa kalau kamu pakai bahasa Spanish, bahasa Inggris saja saya malah bisa. Dikirain orang Meksiko kali, ataupun kalau nggak orang Meksiko ya paling dari Central Amerika atau mana gitu yang pakai bahasa Spanish. Nah, itu suaranya seperti suara AC itu pemanas ruangan. Ini si Zep juga seperti ini. Tuh videonya tak taruh di 0,5 sudut 0,5 teman-teman, biar tercover semua. Dia tuh ada bednya yang di sini, tapi pilih tidur di tanah, seperti di tanah, tidur di bed yang langsung di tanah, langsung di tanah lagi. Kayak ini kayak piye to, green.
Wong ada bed malah maunya tidur di sini. Tapi ya bagus juga teman-teman kalau ada temennya, biar temennya tidur di situ dan dia tidur di sini gitu. Ini almari baju, tahu gimana kalau dia mau ngambil baju, urusannya dia. Hari Sabtu ini ada temennya yang mau tidur di sini. Jadi bersih-bersih teman-teman. Sebenarnya dia sendiri sudah bersih-bersih kemarin. Tapi ya biar bersih aja, lebih bersih. Sering temennya itu tidur di sini. Kalau saya belum tega, kalau mereka belum punya telepon terus saya bisa call mereka gitu, bisa menelepon bagaimana keadaan mereka saat sleep over gitu ya teman-teman. Tapi saya nggak tahu orang sini tuh udah pokoknya percaya saja. Kalau saya nggak begitu percaya sama, susah untuk apa ya teman-teman, mempercayai seseorang gitu ya. Tapi saya nggak tahu kalau untuk case-nya yang orang tua dari anak yang mau sleep over atau tidur di sini weekend nanti itu orangnya udah percaya saja gitu. Karena memang sering anaknya itu tidur di sini sleep over 1 malam 2 malam gitu sering teman-teman. Jadi ya sudah percaya aja sama kita. Terus saya sendiri selalu di rumah, makanya ya seperti itu. Ini kamarnya Virgil malah lebih amburadul lagi. Anak laki-laki itu Masya Allah. Biar ada cahaya mataharinya gitu. Oh my god. Ini petil bareng kok di mana-mana lo, jel-jel. Nah, ini hammer petil. Ada lo Virgil, ada aja lo Virgil ini. Enggak saya vacuum ini. Kemarin sudah saya vacuum. Cuman saya sapu dikit gini aja teman-teman. Ya Allah, seperti ini kalau Virgil tempat sampah itu enggak dikasih plastik bag dan make a mess. Welcome to the place that amburadul teman-teman. Ini cucianku kemarin, cuman aku taruh di sekitar wood stove seperti ini. Ini cepet banget keringnya loh teman-teman, daripada pakai mesin dryer itu mahal banget nanti tagihan listriknya. Kalau nggak necessary banget aku nggak pakai mesin pengering teman-teman. Gini aja kalau musim dingin itu cepet banget keringnya. Terus bagus juga untuk ruangan ya, untuk menjaga kelembapan. Kalau ada wood stove seperti ini dan kita nggak kasih buat penjaga kelembapan, nanti so dry teman-teman. So dry itu bikin hidung kita bisa mimisan. Jadi tidak hanya dinginnya udara yang bikin hidung kita sakit dan kadang mimisan, tapi juga kalau udara atau temperatur ruangan terlalu dry karena penghangatan atau pemanasan dari wood stove, dari penghangat ruangan, itu juga bisa bikin hidung kita sakit. Bernafas itu kayak menghirup udara kering gitu loh teman-teman, jadi sakit. Seperti itu. Loh, mana mataharinya tadi kok gloomy gitu jadinya.
tak tinggal buang sampah dulu lur. Ini kebul-kebul ini dari mulutku. Pak Wahid katanya sudah di jalan balik kembali, nggak ke Asian Store karena dia bingung dengan list yang aku bawakan. Oh, dinginnya teman-teman. Kita cukupkan sampai di sini saja teman-teman video kita untuk pagi ini ya. Saya akan lanjutkan nanti di next video saja karena videonya sudah terlalu panjang. Ini tadi Pak Wahid katanya saya bingung dengan list kamu untuk berbelanja di Asian Market gitu katanya. Dan dia bilang mau pulang ke rumah terus menjemput saya terus pergi ke kota lagi. Saya nggak tahu, tapi memang saya butuh banget barang dari Asian Market teman-teman, jadi barangkali seperti itu. Next video kita akan ke toko Asia saja ya teman-teman. Kita ke kota yang lebih besar yang ada toko Asianya seperti apa. Tuh mataharinya mentor-mentor lagi. Ini nanti cantik kalau snownya sudah selesai, terus pepohonan mulai menghijau kembali gitu ya, cantik sekali menurutku teman-teman ya. Hutan-hutan mulai tampak hijau gitu, dan saya juga excited untuk berkebun kembali. Tapi kalau masih seperti ini ya kelihatan hampa. Hampa terasa seperti ini.